Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sastra dan Budaya. Saya Dimas Sidik Waspito Hidayat dengan teman saya yaitu ada Selvia Kainu dan Naila Putri dari OSIS SMP Negeri 3 Purwokerto yang akan menjadi host podcast hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas pengaruh kebudayaan asing dalam sastra Indonesia dengan narasumber yang terpercaya yaitu Pak Agun. Beliau merupakan salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Purwokerto ini. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Agun yang sudah mau bergabung menjadi narasumber podcast ini. Dan ya, mari kita mulai. Bagaimana kabarnya Pak Agun? Alhamdulillah sehat, semangat, baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana kebudayaan asing mempengaruhi karya sastra Indonesia menurut Pak Agun? Ya, bagaimana kebudayaan asing mempengaruhi karya sastra dan budaya di Indonesia gitu ya? Ya, Pak. Ya, jadi kebudayaan asing itu berpengaruh ya secara tidak langsung, baik itu skalanya kecil maupun besar, dan mau tidak mau itu sangat berpengaruh terhadap kebudayaan atau sastra di Indonesia. Itu merupakan sebuah hal yang bagus sebenarnya kalau kita maknai dengan baik juga, karena dengan kebudayaan asing itu bisa menambah bentuk, bisa menambah warna sastra ataupun budaya yang ada di Indonesia. Jadi secara tidak langsung perkembangan zaman itu bisa menambah keberagaman, variasi, ide, dan lain sebagainya yang kita miliki dan kita bisa kembangkan menjadi sebuah karya ataupun budaya yang baru, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau kita tidak bisa memaknai dengan sisi yang positif, perkembangan budaya dari negara lain atau budaya asing itu juga bisa berdampak buruk kalau tidak dimaknai dengan positif atau tidak dimaknai dengan baik. Dampak buruknya apa? Secara tidak langsung, kalau kita berpegang teguh atau menerima sebegitu atau apa adanya, maka itu bisa menggerus sastra ataupun budaya yang sudah kita miliki, yang mana itu bisa diganti dengan budaya atau sastra dari negara lain atau dari asing seperti itu. Makanya kita ambil sisi positifnya, dengan perkembangan budaya asing itu bisa menjadi variasi paling tidak, atau referensi atau tambahan supaya sastra dan budaya di negara kita itu bisa lebih berkembang atau bervariasi lebih luas lagi, sehingga tidak monoton, sehingga variasinya banyak. Tapi yang harus diperhatikan di sini, kita tidak boleh menghilangkan identitas sastra dan budaya kita yang sudah kita miliki secara turun-temurun dari dulu ya. Jadi perkembangan dari luar ini bisa menjadi kreativitas baru ya, tambahan baru supaya sastra dan budaya yang kita miliki bisa lebih berkembang dan bervariatif seperti itu. Itu sebenarnya bagus seperti itu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa definisi sastra menurut Pak Agun? Ya, definisi sastra menurut Pak Agun. Jadi sastra itu sebenarnya sebuah karya sastra, bisa dalam bentuk lisan maupun non tulis, yang mana dengan sastra kita selaku manusia itu bisa mengungkapkan perasaan, ide, gagasan, apapun itu, keresahan yang kita miliki yang bisa kita sampaikan kepada orang lain, baik itu tarafnya ke bawah maupun ke atas. Dengan sastra juga kita bisa menyampaikan sebuah kritik tanpa harus menyakiti satu orang atau satu organisasi tertentu, karena dengan adanya sastra kita bisa memilih kosakata atau diksi-diksi yang mengandung makna tertentu, sehingga tidak langsung mengartikan maksud dari apa yang kita sampaikan, sehingga orang lain juga tidak merasa orang lain tidak merasa tertuju, orang lain tidak merasa sakit hati karena kritikan kita. Jadi sastra itu ya sangat penting. Karena apa? Karena dengan adanya sastra
itu bisa mengungkapkan segala perasaan, ide, gagasan yang kita rasakan untuk mengkritik atau mengemukakan apa yang kita inginkan dengan bahasa yang lebih dengan bahasa yang tidak langsung menuju ke apa yang kita maksud, sehingga kita juga bisa secara leluasa lah menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan tanpa takut ada tendensi apapun dari orang lain atau takut terlibat terlibat adanya kata-kata atau kalimat yang kurang baik seperti itu. Jadi sastra itu sangat penting, sebuah bentuk karya sastra dalam bentuk lisan ataupun non tulis yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan ide, perasaan atau pikiran kita yang ingin ditujukan kepada orang lain, supaya apa yang kita rasakan bisa dimengerti oleh orang lain tanpa harus menjelaskan secara rinci apa maksud yang ingin kita sampaikan. Baik, maaf. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Baik, menurut Bapak apakah sastra tradisional masih relevan di era digital ini? Ya, sastra tradisional ya. Ya, Pak. Sastra tradisional masih relevan di era digital. Ya, kalau berbicara soal digitalisasi atau era digital seperti sekarang, itu justru karya sastra harus kita lebih angkat lagi. Jadi pertanyaannya itu bukan perkara relevan atau tidak relevan. Justru dengan adanya digitalisasi ini atau era digital ini, kita harus bisa memperkenalkan lebih luas, lebih masif lagi tentang sastra-sastra yang kita punya, supaya generasi yang lebih muda dari kita, dari kalian itu bisa tahu sastra itu apa sih, karya sastra itu apa sih, kemudian bentuk-bentuk sastra itu apa saja sih, seperti itu. Jadi ya harus selalu relevan kalau menurutnya Pak Agun. Justru dengan adanya media ya digital seperti ini kan, kalian itu harus bisa memperkenalkan, cari bentuk-bentuk sastra, cari apa itu sastra, cari karya-karya sastra, sehingga orang atau anak-anak yang baru lahir itu bisa tahu apa sih itu sastra. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan cara kita kenalkan melalui digitalisasi ini gitu loh. Yang tadinya kita belajar tentang sastra harus baca buku ya, beli buku, kita harus kenalkan, oh ternyata kita bisa mempelajari sastra dari handphone, dari internet, itu justru akan lebih memudahkan gitu loh. Jadi ya kalau dikatakan relevan, ya harus selalu kita relevankan. Kalau misalkan nggak kita relevankan, bagaimana anak-anak di bawah kita itu bisa tahu sastra itu apa gitu ya. Jadi justru sastra itu lebih originalitasnya itu sastra-sastra yang zaman dulu ya. Zaman dulu itu masih original, masih asli. Kalau sastra sekarang itu sudah sangat bervariasi ya. Tadi ada unsur ada unsur tambahan dari budaya asing tadi, itu kan menambah kreativitas, nambah warna baru di sastra kita. Jadi sastra yang sudah lama itu justru sudah langka gitu kan, sudah langka karena sudah tercampur dengan budaya-budaya asing dari luar, sehingga kita justru harus mengenalkan sastra itu apa gitu ya. Jadi harus selalu relevan. Kita kasih tahu dulu bahwa sastra itu apa, kemudian jenisnya apa saja, karyanya apa saja, itu harus dikenalkan. Kemudian kita kaitkan, kalau kita sudah tahu dasarnya itu sastra itu seperti apa, kita coba relevankan yang benar-benar lebih relevan dengan tahun kita sekarang gitu ya. Jadi tidak menghilangkan sastra yang dulu, justru sastra dulu itu menjadi pembelajaran kita supaya kita bisa lebih mencintai dan lebih mengetahui ternyata sastra itu bisa selalu berkembang dengan berbagai macam referensi, baik itu budaya dari luar ataupun budaya dari daerah-daerah lain, karena di Indonesia itu kan daerahnya banyak sekali kan, bermacam-macam, berbagai macam bahasa, itu juga sudah sangat bervariasi, apalagi ketambahan dari budaya luar seperti itu. Baik, sekarang mari kita beralih ke pertanyaan terakhir. Ya. Bagaimana cara melestarikan budaya Indonesia? Ya, bagaimana cara melestarikan budaya Indonesia?
Ya, jadi di sini lingkupnya jangan hanya budaya tapi sastranya juga ya, sastra dan budaya itu ya. Iya, Pak. Bagaimana cara melestarikannya? Ya itu tadi, karena ini sekarang eranya digital ya, kita harus bisa memaknai era digital ini dengan positif sekali lagi ya. Karena segala informasi itu sudah sangat mudah kita dapatkan dengan digital itu, dengan internet itu, maka kita harus gunakan dengan positif. Contohnya dengan perkembangan sastra ini, mungkin banyak anak-anak di era sekarang ya, tidak hanya anak-anak ya, orang dewasa pun pasti masih awam lah tahu tentang apa itu sastra, apa itu budaya, bagaimana sih itu bersastra, bagaimana sih itu budaya, kemudian apa saja sih sastra, apa saja sih budaya. Nah, dari hal kecil itu kita harus bisa memperkenalkan gitu. Ternyata Indonesia ini banyak sekali sastra dan budayanya yang harus kita tahu. Pertama, Indonesia itu kan berbagai macam suku ya, budayanya juga banyak, sukunya banyak, bahasanya banyak. Itu kan sudah menjadi sebuah kekayaan kita ya, kekayaan kita. Sehingga dengan kekayaan yang ada itu pasti sastra dari daerah lain itu pasti berbeda-beda, karena bahasanya juga sudah berbeda-beda, apalagi budayanya. Dari segi bahasa saja sudah bermacam-macam. Kita disatukan dengan yang namanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, ya kan? Nah, dengan adanya sastra dan budaya, kita harus memperkenalkan ya bagaimana cara bersastra, sastra itu apa, budaya itu apa. Kita harus kenalkan. Bagaimana cara yang mudah untuk memperkenalkan? Yaitu tadi kita gunakan internet, kita gunakan gadget kita untuk ayolah coba mencari tahu tentang apa sih itu sastra, apa sih itu budaya, yang termasuk sastra itu apa, yang termasuk budaya itu apa. Itu kan banyak sekali dan tidak semuanya itu monoton loh. Sebenarnya sastra dan budaya itu seru loh, apalagi di kabupaten kita ya, Kabupaten Banyumas itu kan Bupati Banyumas yang sekarang itu PJ-nya Mas PJ ya, kita sebutnya seperti itu kan, lagi gencar-gencarnya memperkenalkan budaya ya. Banyak sekali festival-festival yang diadakan, entah itu festival kentongan, festival apalagi kuda kepang, festival balon udara dan lain sebagainya. Itu kan wadah dari pemerintah daerah untuk memperkenalkan kepada masyarakatnya tentang budaya kita itu sebenarnya banyak dan harus kita lestarikan. Itu baru dari Banyumas saja loh, belum dari daerah-daerah lain yang pasti budayanya berbeda-beda ya. Begitupun dengan sastranya itu berbeda-beda. Kalau kalian suka baca atau suka nonton film atau video, itu kan juga bisa kita maknai sebagai budaya atau sastra. Kalau sastranya itu dari segi bahasanya atau dari segi gesturnya ya, itu kalau kita merasa terhibur itu juga bisa kita jadikan sebagai hiburan. Sastra itu ya, melepas penat, rileks, itu bisa gitu kan. Apalagi sekarang banyak puisi, pantun, cerpen, itu kan itu sastra loh, permainan diksi dengan olahan kata yang tidak biasa gitu loh, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang kias. Itu kan sebuah seni. Sastra itu juga bisa disebut sebagai seni berbahasa juga, bisa mengungkapkan perasaan, ide, gagasan tanpa harus takut kita menyampaikan apa yang kita rasakan. Itu kan sebuah keresahan itu harus disampaikan. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia kan punya hak menyampaikan pendapat kan. Kalau kita takut langsung mengucapkan sesuatu yang kita rasakan takutnya menyinggung orang lain, bagaimana caranya aman? Ya kita gunakan sastra. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bikin isai, dengan cara kita bikin pantun, dengan cara kita bikin puisi. Itu kan wadah kita, tanpa harus menyebutkan orangnya siapa, maksudnya itu apa. Jadi orang yang mendengar apa yang kita buat itu harus menafsirkan sendiri ya, menafsirkan sendiri apa yang kita maksud nih, kritik apa yang kita sampaikan, perasaan apa yang kita sampaikan gitu loh. Jadi sastra itu benar-benar harus kita jaga, harus kita lestarikan, harus kita kembangkan seperti itu. Baik, wah tak terasa waktu kita hampir habis. Terima kasih banyak kepada Pak Agun atas wawasan dan pengetahuan yang Pak Agun bagikan hari ini. Demikianlah diskusi kita tentang pengaruh budaya asing dalam sastra Indonesia dalam episode kali ini. Tentunya akan ada diskusi yang tidak kalah menarik untuk didengar di episode podcast selanjutnya. Ya, sebelum ditutup ada tambahan sedikit dari Pak Agun ya. Jadi dari diskusi kita kali ini
bisa diambil sisi positifnya ya. Kalau misalkan memang ada hal-hal yang mungkin kurang sesuai atau tidak sependapat, mari kita belajar bersama-sama. Jadi apa yang Pak Gun rasakan, apa yang Pak Gun sampaikan tadi itu berdasarkan pertanyaannya sudah disampaikan, itu benar-benar apa yang Pak Gun rasakan dan apa yang Pak Gun tahu. Jadi semoga dengan pengetahuan kita, sastra dan budaya itu sangat penting, harus kita jaga, terus kita lestarikan, terus kita kembangkan, terus kita jaga ya, terus kita jaga jangan sampai hilang. Kemudian kalau kita bersastra dan kita berbudaya, kita juga harus benar-benar tahu etika, norma yang harus kita jaga ya, baik itu secara lisan maupun secara tindakan atau gerakan, itu harus kita jaga. Kita orang Indonesia, kita orang Indonesia yang berbudaya, kita punya norma, kita punya nilai-nilai yang harus kita jaga. Jadi walaupun era digitalisasi sekarang itu sangat pesat sekali, banyak konten-konten di luar sana yang bukan menghalalkan segala cara ya, maksudnya sudah terinfluence atau mendapatkan tambahan-tambahan dari orang lain ataupun orang asing juga, dengan bahasanya, dengan tindak lakunya ya, dengan tutur katanya juga, itu ada yang konotasinya kurang baik atau bisa dikatakan kasar. Itu harus kita saring ya. Jadi ada positif juga pasti ada negatif. Jadi apa yang bisa kita ambil, kita ambil.